Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dani Satriawan dengan NIM 24055551129, di mana kali ini saya akan menunjukkan cara membuat dua storage prosedur di MySQL, di mana kita akan membahas parameter in, out, lalu ada juga looping dan juga kondisi. Oke, langsung saja di sini kita mulai. Kita masuk dulu ke MySQL-nya. Lalu kita akan melihat database apa saja yang ada di sini. Nah, di sini saya akan menggunakan database manajemen stasiun kereta api. Langsung saja kita buat use kereta api. Selanjutnya kita akan melihat tabelnya. Nah, di sini kita akan menggunakan tabel tiket dan transaksi untuk membuat storage prosedurnya. Oke, langsung saja di sini kita buat delimiter dulu. Lalu di sini kita akan langsung membuat prosedurnya. Create. Tampilkan tiket pengguna dengan nama tampilkan tiket pengguna. Lalu kita enter. Di sini kita menggunakan dua parameter, yang pertama ada parameter in, yaitu ID pengguna input sebagai inputnya. Lalu ada parameter out, yaitu total tiket sebagai outputnya. Selanjutnya, kita perlu membuat deklarasi, di mana kita perlu membuat deklarasi variabel. Yang pertama ada down. Langsung saja di sini buat kita declare down. Yang berfungsi untuk menandakan apakah kursor telah selesai memproses data. Yang kedua ada variabel ticket ID. Integer. Lalu kita enter. Selanjutnya kita perlu membuat kursor. Jadi langsung saja kita buat declare. Lalu kita enter, kita select. Kita join. Jadi tiket. Lalu di sini kita enter.
di mana tadi kita mendeklarasikan kursor yang akan digunakan untuk mengambil data tiket dari tabel tiket yang berhubungan dengan transaksi pengguna. Selanjutnya kita perlu mendeklarasikan continue handler. Jadi kita buat declare continue handler. Format. Di sini kita mendeklarasikan continue handler untuk menangani kondisi ketika tidak ada data yang ditemukan oleh kursor. Ini akan menghentikan loop kita dengan mengatur variabel down menjadi 1. Selanjutnya, kita perlu mengatur awal total tiket. Langsung kita buat set total tiket. Lalu kita open juga kursornya. Untuk memulai membaca data tiket. Enter. Selanjutnya kita akan menggunakan looping. Langsung saja kita buat di sini read loop. Enter. Tiket kursor. Enter lalu if. Di mana kita menggunakan loop untuk mengambil setiap tiket yang ditemukan oleh kursor. Kita akan terus membaca tiket hingga semua data itu diproses. Selanjutnya kita akan membuat kondisi dalam loop. Selanjutnya kita buat if. Pada langkah ini kita memeriksa apakah ID tiket yang ditemukan adalah valid dan tidak null. Lalu di sini kita enter, kita set total tiket. Lalu kita enter. From transaksi. Lalu kita enter, selanjutnya web. Lalu di sini kita if. And loop-nya juga. Di mana tadi, jika valid, kita akan menambahkan jumlah transaksi yang terkait dengan tiket tersebut. Seperti itu. Lalu kita juga perlu untuk close tiket kursornya setelah loop itu selesai. Lalu kita enter.
Dan yang terakhir kita perlu menutup stored prosedur tersebut dengan end. Oke, di sini sudah berhasil. Dan tidak lupa kita akan mengganti delimiternya ke default. Oke. Nah, sekarang kita akan coba memanggil storage prosedur yang pertama ini. Awalnya kita perlu set dulu set total tiket. Tiket dengan 0. Kita enter. Selanjutnya kita akan call tampilkan tiket pengguna. Dengan ID pengguna 44001. Total tiket. Selanjutnya kita akan menampilkan tabelnya, langsung aja kita select total tiket. Enter. Oke, di sini sudah muncul hasilnya yaitu 1. Baik, selanjutnya kita akan buat storage prosedur yang kedua. Di sini sama, kita perlu awalnya menggunakan delimiter. Lalu langsung saja kita membuat storage prosedurnya, yaitu create prosedur dengan nama hitung total pengguna. Lalu kita enter. Di sini ada 2 parameter juga, yaitu in dengan nama ID pengguna input. Dan juga ada out-nya juga untuk output, yaitu total pengguna. Total pengguna. Selanjutnya jika kita untuk membuat declare-nya, membuat variabel, yang pertama ada variabel total, current ID, dan juga don. Langsung saja di sini kita buat declare total info. Buat current ID. Kita enter. Di sini ada juga variabel don. Di mana parameter in ID pengguna input ini digunakan untuk menerima ID pengguna. Kita juga mendeklarasikan variabel total untuk menghitung jumlah transaksi dan current ID untuk menyimpan ID pengguna yang saat ini diproses. Seperti itu. Lalu kita enter. Selanjutnya kita akan membuat looping menggunakan while loop aja. Pengguna loop while total.
di mana kita menggunakan while loop untuk memproses transaksi pengguna. Loop ini akan terus berjalan hingga kita mencapai batas 100 transaksi, lalu tidak ada lagi transaksi yang valid. Seperti itu. Kita enter, lalu di sini kita select ID pengguna. Itu enter transaksi. Pengguna input. Status transaksi. Selanjutnya kita akan membuat kondisi dalam while loop. Langsung saja kita buat if run ID is not null. Di dalam loop kita akan memeriksa apakah run ID tidak null, yang menandakan ada transaksi yang valid. Lalu di sini kita set total else pengguna loop. Lalu di sini kita end if-nya, juga end while. Dan tadi jika valid kita menambahkan ke total transaksi. Selanjutnya kita akan menutup storage procedure. Setelah loop selesai, kita akan menetapkan hasil totalnya. Untuk pengguna ke dalam parameter dan total pengguna dan menutup storage procedure. Di sini kita langsung aja kita tutup menggunakan N. Oke, di sini sudah berhasil. Dan kita juga perlu menutup delimiternya. Kita enter. Sini kita exit aja. Kita menutup delimiter. Oke, selanjutnya kita akan mencoba memanggil storage prosedur yang kedua ini. Langsung saja kita buat set dulu. Total pengguna. Sama dengan 0. Kita enter, selanjutnya kita call hitung total pengguna. Kita buat 4 2. Kemudian di sini kita buat add total pengguna. Selanjutnya kita akan menampilkan tabel.
Buang. Terus. Oke, di sini tadi nilainya sudah muncul, yaitu 100. Baik, itulah penjelasan dan implementasi dua storage prosedur yang menggunakan looping, kondisi, dan parameter in serta out. Mungkin sekian dari saya. Sekian, terima kasih.